atau Pox virus yang memiliki sebenarnya virus ini ada sekitar 22 ya, 22 spesies virus ini dan tetapi kita diskusi terkait dengan kopok saja ya, jadi cowpox, jadi cacar pada sapi ya, lainnya hampir menyerupai begitu ya. Tapi virus ini yang paling berpengaruh pada manusia banyaknya adalah cowpox, ada variola dan ada smallpox yang masih banyak dijumpai di lapangan ya. Tapi kalau cowpox di Indonesia saya kira belum ditemui ya sampai saat ini. Di Brasil ya emerging disease. Nah, selain penyakit pada sapi, cowpox, kita coba nyebrang ke wild infection yang terkait dengan Ebola virus. Yang mungkin virus ini menjadi ganas atau mungkin saja akan menjadi pandemi jika tidak tertangani lebih awal. Ya, yang penyakit di Afrika ini, yang saat ini belum ada vaksinnya, walaupun Inggris sudah mencoba membuat atau mendesain model vaksin yang dikembangkan, tetapi sampai saat ini belum ketemu sesuai dengan apa yang diharapkan karena virus ini adalah bisa menyebabkan antibody dependent enhancement ya. Jadi kalau titer antibodinya tidak tinggi maka semakin parah penyakit itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah lumpy skin disease. Lumpy skin disease itu penyakit yang baru saja ya, termasuk di Indonesia ini yang menyebabkan banyak kerugian ekonomi tentunya. Karena banyak menyebabkan sapi menjadi kurus, tentu produksinya juga akan kurang, dan mungkin juga terjadi kematian walaupun rendah, tetapi sangat mempengaruhi produksi susunya. Oleh karena itu, ke depan ini harus dicarikan jalan keluar bagaimana menghadapi penyakit ini ya. Jadi kami saat ini kalau di ITD itu sedang mengerjakan African Swine Fever ya. Ke depan kita programkan untuk membuat vaksin lumpy skin disease ya, virus yang menjadi masalah besar juga terkait dengan ketahanan pangan. Nah, baik, kembali ke Porphyridae di sini, virus ini memang kadang-kadang membingungkan, membedakan antara vaksinnya dengan cowpox ya. Virus ini kalau kalian melihat gambarnya di sini secara elektron mikroskop jelas bisa dilihat, dan secara mikroskop cahaya juga bisa dilihat karena virus ini adalah virus terbesar di antara virus yang ada, termasuk double stranded DNA yang kalau dibedakan antara cowpox dan vaksinnya seperti ini gambarannya kira-kira ya. Ini terkait dengan pematangan dari proses pembentukan partikel infektif secara internal, molekul di sini sebenarnya, atau maturasi dari virus itu internal mature, jadi gennya seperti apa, proteinnya, sitoplasma seperti apa, dan kemudian eksternal tentu ini glikoprotein yang sebagai apa, biasanya attachment pada membran itu ya. Jadi eksternal envelope virus, jadi terbangun biasanya setelah budding, maka biasanya virus itu akan membentuk lapisan luar yang dikenal dengan virion ya, envelope atau virion atau protein yang bisa menempel pada reseptor ya, pada apa itu yang menempel pada reseptor sel itu sendiri yang akan diinfeksi pada epidermis ya. Nah, bagaimana kira-kira penyakit ini bisa kalian kuasai? Silakan kalian mencoba menjawab apa sih sebenarnya cowpox itu, vaksinnya, transmisinya seperti apa, lalu patogenisanya seperti apa, dan treatnya bagaimana, prevensinya bagaimana.
Lalu kenapa penyakit kopok ini tetap menjadi penting di Indonesia? Nah, kalau kalian bisa melihat itu, membaca dan menjawab itu, tentu kalian bisa berpikir bahwa gejalanya seperti apa, kopok gitu. Ya, gejalanya kalau kita lihat secara alami maka akan memunculkan suatu benjolan yang cukup besar, blister, ya, kemudian fever dan swollen gland, jadi kandungannya membengkak, ya, membengkak. Nah, seperti biasanya kejadian ini terjadi biasanya kontak langsung dengan sapi yang terinfeksi, sapi yang sakit tentunya, melalui apa? Hand and fish, ya. Jadi bisa kontak langsung di catnya, bisa tertempel karena ada udara yang membawa partikel itu, ya bisa saja terjadi nempel ke muka kita atau dari tangan kita. Kemungkinan bisa menyebabkan penularan dari tempat satu ke tempat lainnya, ya. Jadi sehingga membentuk bulatan-bulatan. Kalau kalian melihat ada orang yang keropeng di mukanya, itu berarti zaman dulunya pasti kena cacar, ya, kena cacar. Cacar itu kalau semakin ditekan maka semakin dalam infeksinya, maka jadi keropeng, ya. Apalagi dikelimbeti begitu, ya. Kalau sudah kering, nah kadang-kadang itu terinfeksi, tidak hanya primernya tapi sekendernya juga bisa, maka menyebabnya keropeng. Nah, kopok sendiri adalah tergolong kelompok penyakit yang zoonotic virus yang ditularkan melalui domestic animal ke human, ya, dan besarnya kurang lebih 240 sampai 300 nanometer, ya. Gennya sendiri berapa? 130 sampai 260 kilobase per, ya, kilobase. Jadi sangat besar sekali. Oleh karena itu penyakit ini sebenarnya banyak digunakan sebagai objek riset untuk mencari model respon imun dari virus yang paling kompleks ini seperti apa, atau bisa saja digunakan bagian mana yang bisa dikembangkan sebagai imunomodulator misalnya. Itu juga diteliti oleh teman-teman. Oleh karena itu dalam kuliah hari ini tentunya diharapkan kalian bisa mendeskripsikan kopok itu seperti apa. Yang dulunya memang pada tahun 70 sampai 1796 itu memang terjadi outbreak yang besar di Eropa. Oleh karena itu Edward Jenner ini menyontek anak laki-laki namanya Jim Pip ini, umur 8 tahun, yang diambil bahannya dari sapi, dari cairan infeksi virus cacar itu atau krusta atau yang mengelupas itu, kulit terinfeksi yang mengelupas itu digerus, maka bisa diinjeksikan dan bisa memberikan kekebalan terhadap anak-anak itu dan orang itu tersebut, ya. Nah, ini dasarnya adalah karena experience di lapangan bahwa orang yang memerah susu itu tidak pernah terkena infeksi cacar lebih tahan. Kenapa? Karena sudah terpapar tiap hari. Melalui apa? Melalui pada saat ini merah susu, ya, memerah susu sehingga tidak terasa bahwa orang tersebut tiap hari terpapar oleh virus vaksinnya atau virus cowpox ini, ya, yang bisa menyebabkan ternyata menyebar ke seluruh dunia. Nah, oleh karena itu kalau kalian lihat secara jelas dalam skema the rule of cowpox disease ini, maka kalian harus tahu sejarahnya seperti apa dan penyebab penyakitnya termasuk virus apa, DNA, RNA, DNA, ya, terbesar, ya, kemudian targetnya adalah pada kulit epidermis, dan ketika terjadi suatu replikasi maka terjadi pembentukan blister tadi itu, yang cendol-cendol merah, isinya air, kemudian isinya nyana, dan kemudian pengeringan dan seterusnya, ya. Seperti pada gambar ini, ambing puting, karena sering menyerang pada daerah-daerah yang tidak ada bulunya. Nah, transmisinya seperti apa? Bisa kontak langsung atau bisa
melalui tik atau cacar juga nyamuk juga bisa di sini. Dan penyakit ini kenapa penting? Karena masih ada emerging disease di dunia, termasuk di Amerika Latin itu masih menjadi masalah. Nah, metodenya seperti apa? Tentu kalau metodenya banyak, ada beberapa metode pendekatan, bisa simptom, bisa berbasis molekuler, bisa melihat dari histopatologinya, bisa dengan elektron mikroskop misalnya ya. Nah, hal ini tentu menjadi pegangan ya dalam memahami penyakit cacar ini. Nah, prevensinya seperti apa? Prevensinya ya vaksinasi tentu di sini karena virus itu tidak ada obat, antibiotiknya juga tidak ada. Tapi ada hanya digunakan untuk supporting treatment, artinya hanya ditargetkan pada bakteri sebagai penginfeksi sekunder. Ya, kalau target virusnya sendiri tidak ada. Namun dari pengalaman ini, experience dari saya juga bahwa smallpox, ya kelompok dari kopok ini, tapi berbeda spesies ini bisa diterapi dengan siklovir, ya. Siklovir itu biasanya terapi untuk DNA virus pada herpes. Ternyata berfungsi juga untuk cacar. Ya. Jadi kalau kalian menggunakan cacar menggunakan terinfeksi cacar kemudian diterapi dengan asiklovir itu mungkin lama dari penyakitnya hanya 1 minggu, kalau tidak menggunakan bisa 2 sampai 3 minggu, jadi masalah besar begitu. Nah, bagaimana kira-kira solusi yang paling tepat dalam mengatasi penyakit tersebut? Tentu ada pendekatan namanya One Health. Nah, One Health itu bagaimana kira-kira dari bagaimana kita bisa menciptakan harmonisasi antara animal, human, environment. Kenapa virus itu selalu mencari tempat yang hidup atau sel yang hidup ya untuk berkembang. Oleh karena itu selalu beradaptasi. Nah, kalau lingkungannya jelek, maka menyebabkan stres pada manusia juga, dan pada lingkungannya juga, dan pada hewannya juga, karena kurang makanan dan jadi stres, maka penyakit-penyakit yang ada di hewan tersebut akan menjadi ganas. Dan itu bisa menular pada manusia atau hewan, kemudian dari hewan ke manusia. Contoh apa kira-kira? Ya COVID-19, ya. Dari bed yang stres, tidak ada makanan di Cina karena di sana banyak ditebangi jadi industri, pohon-pohon yang ada buahnya itu, dan akhirnya bed itu menjadi lemah karena kurang makan dan virus menjadi ganas pada tubuh bed itu. Kemudian disekresi melalui urin, feses, ke tanah, dan kemudian di rumput dimakan oleh berbagai macam hewan. Nah, itulah akibat dari siklus penyebaran dari virus itu sendiri, termasuk pangolin dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dengan ekosistem yang baik, maka harapannya adalah lingkungannya antara manusia, hewan akan menjadi lebih harmonis ya, karena hidup di tempat sendiri-sendiri kan begitu ya. Nah, ini harus diperhatikan, oleh karena itu One Health ini menjadi sangat penting untuk kalian. Nah, bagaimana kira-kira kopok itu pada yang menginfeksi pada sapi itu ada hubungannya dengan vaksinnya virus, smallpox, variola virus, iya. Jadi kalau elektron mikroskop kalian terlihat seperti ini gambarannya. Nah, dulu di Eropa banyak patung-patung seperti ini karena di sana adalah outbreak pertama cacar itu, bagaimana anak-anak itu harus diimunisasi begitu ya pada saat itu. Nah, genomnya ini kalau bisa dipisahkan antara vaksinnya dengan cowpox ini 220 kilobase per, kemudian 180 kilobase per ini pada vaksinnya ya. Nah, ditemukan pada 1770 ini ya pada orang tentu yang kontak langsung dengan sapi, ya, dengan sapi. Dan berdasarkan dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh Edward Jenner, maka farmer atau petani dari Inggris, dari Jerman juga melakukan imunisasi pada anaknya dan pada istrinya, ya. Jadi ini gambaran seperti ini di kanan, sebelah kanan slide ini
adalah memang gambaran elektron mikroskop dari cacar ya. Kemudian kompartemennya adalah berbagai macam ini, ada inner membrane, ada core wall, ada inti, dan ada DNA genom, dan ada viral enzyme ya. Nah, bagaimana inti dari atau non-struktural protein tersebut dari cacar ini terbagi menjadi banyak bagian dari gen penggoda protein ya. Jadi ini sekedar diketahui saja karena kalian saya anggap sudah tahu di virologi ya. Nah, general sifat dari POC virus di sini sudah saya katakan, dokumentasi DNA, zoonosis, genosnya POC virus yang termasuk Angola, Ectromelia, Monkeypox, Vaccinevirus, ya. Ini terus terjadi di dunia ini penyebaran norovirus termasuk berbagai macam genus yang POC dalamnya banyak spesies yang ada camelpox, cowpox, mamalia, buffalo pox, monkeypox, full pox, Ectromelia dan seterusnya, ya. Dan yang terpenting tentu yang menjadi perhatian variola smallpox vaccinavirus yang jika melalui mengalami multiplikasi maka bisa membentuk berbagai macam morfologi, bukan morfologi tapi maturasi di dalam virus itu sendiri, prototip dari virus itu sendiri seperti apa, dari intracellular envelope ya di sini. Ada yang cell associated virus, ada yang external extracellular envelope virus, ya extracellular envelope virus juga ada di sini. Nah, tentunya intracellular matur tentu di sini yang menjadi perhatian adalah POC virus ini DNA virus, tetapi replikasinya pada sitoplasma, ya, bukan di nukleusnya. Ya, berbeda dengan virus lainnya. Nah, ketika terjadi multiplikasi, bagaimana pembentukan dari berbagai macam produk molekul yang dihasilkan ketika entry pada kulit, maka virus terjadi uncoating atau dalam sel ini, kemudian targetnya ke Golgi apparatus, lalu kemudian membentuk internal extracellular virus di sini, ya, maka virus tersebut menghasilkan double RNA dan seterusnya ini, itu yang merupakan bagian atau molekul yang bisa memodulasi respon imun. Ya. Letaknya di dalam intracellular immunomodulator yang bisa menginduksi sistem imun. Ya. Nah, bagaimana dengan reseptor tersebut atau sitokain misalnya? Sitokin ini adalah dari ada virokin ini ya mensupport sitokin ini sebenarnya, dan ini dari komplement binding protein. Ada sitokin binding protein, NKC ya, sampuni dan sebagainya. Juga di sini viroreseptornya mulai TNF sampai interferon juga bisa, reseptor itu bisa menangkap dari virus itu jika menempel pada sel epidermis ya, pada kulit gitu ya. Jadi itu menjadi bagian penting dari proses infeksi, cacar, dan menempel masuk ke dalam kulit. Nah, virus ini replikasinya memang kompleks tadi saya katakan, tapi virus ini bisa hidup di udara sampai beberapa tahun. Ini menjadi masalah. Oleh karena itu kalau diembus angin maka virus ini bisa menyebar kemana-mana. Terkait dengan hal tersebut tentu kalau dalam pengembangan teknologi terkait teror maka kemungkinan dibuat sebagai bahan bioterorisme itu mungkin sekali. Selain COVID-19 atau avian influenza, H1N1, ya 5N1 juga itu. Kemungkinan bisa dikembangkan menjadi bioterorisme. Nah, oleh karena ini perlu diperhatikan ya. Kenapa? Struktur proteinnya sangat kompleks, maka biasanya virus-virus ini lebih tahan hidup ya di alam. Ya. Dan terbagi itu juga perkembangannya adalah intrasitoplasmik bukan intranukleus virus ini ya.
Non-strukturnya dari DNA tentu berkembang menjadi transkripsi menjadi RNA dan translasi mRNA dan membentuk suatu protein, ya, replikasinya seperti itu, dan ditemukan inclusion bodies pada sitoplasma. Kalau cell culture juga bisa, atau seperti yang kalian lakukan menanam virus pada membran allantois, ya, membran allantois dari TAP, telur ayam bertunas itu. Nah, itu bisa diinokulasi, bisa digunakan untuk isolasi cowpox, ya. Dulu dalam pembuatan vaksin menggunakan itu, menggunakan telur ayam bertunas. Sekarang bisa berkembang menggunakan sel yang sering digunakan adalah virus sel. Dan jika ditanam pada membran allantois, maka akan membentuk POC, ya, putih-putih bulatan di membran itu yang dekat pembuluh darah, biasanya pertigaan begitu, ya. Dan besar, eosinophilic, estradioplasmic, atau dikenal dengan inclusion bodies atau ballooning, ya, di membran itu. Nah, target infeksinya kalian lihat pada tangan bisa terlihat POC seperti ini, ya, jadi sangat sakit sekali. Pada sapi juga daerah puting, ya, pada kucing juga di permukaan atau kaki yang sedikit bulunya, ya. Kalau pada manusia pada muka, tangan karena sering memerah susu, ya. Nah, kalau kita lihat secara dalam dari primary replication, biasanya terkait dengan adanya abrasi dari susu atau luka kecil yang sangat mudah terinfeksi oleh virus itu. Setelah masuk tentu ke viremia dan kemudian berkembang adanya suatu simptom membentuk ballooning begitu, ya, kecil-kecil itu lalu pustula, kemudian krusta, ya. Nah, seperti ini gambarannya krusta itu. Jadi sangat sakit sekali punting ini, ya. Dan virus di dalam krusta ini sangat banyak sekali, titernya tinggi. Oleh karena itu kalau krusta ini disebul, misalnya kena udara, terbang kemana-mana, ya bisa membawa virus kemana-mana. Nah, kalau sudah sembuh seperti ini, sikatrik banyak, sehingga sapi yang terserang cacar ini akan menyebabkan produksi susunya menurun, ya. Jadi prosesnya adalah kalau terjadi proliferasi dari virus tersebut kemudian membentuk nodul atau ballooning sebenarnya, dan kalau dilihat secara klasik, ya, urutan dari gejalanya adalah papula, ada vesicle, ada pustula, dan scab, ya. Nah, jadi ada benjolan kecil, kemudian membesar berisi air, lalu berisi nanah, dan kemudian pengeringan, ya, jelas di situ. Nah, ini selain itu juga ada yang disebarkan melalui saluran pernapasan bagian atas, termasuk Volpox, Catpox, multiple focal lesion, ada seperti Shippox dan sebagainya, ya. Nah, bagaimana kira-kira phylogenetik atau kerabatan di antara virus itu? Banyak sekali di sini, banyak kliknya, ya. Kliknya sampai 10, ya. Jadi banyak macam-macam. Artinya di sini virus ini adalah mempunyai varian spesies yang banyak. Oleh karena itu sangat sulit untuk diatasi dengan berbagai cara, termasuk vaksinasi. Mungkin ada yang kurang imunogenik, ada yang lebih barangkali. Kalau tidak sesuai tentu tidak akan bisa menangkap atau mengcapture virus itu ketika masuk pembuluh darah, ya. Antibodinya tidak mampu. Nah, oleh karena itu masih ada. Nah, transmisinya dari virus ini kalau kita lihat, ada yang berpendapat dari ektromelia, dari tikus ini menular ke kera, menular ke ke elepan, ya, atau elepan ini, ya, gajah, ya, kemudian gejalanya lihat di sekitar mata ini, ya, kalau yang terserang cacar, lalu kemudian bisa ke kucing, bisa ke sapi, dan kemudian targetnya adalah ke manusia. Oleh karena itu kalau dianalisis secara filogenetik, maka kalian melihat di sini vaksinnya
ada monkeypox urutannya, ya capripox, ya, kemudian ectromelia dan seterusnya, ya, variola terakhir di sini. Ya. Jadi ini tandanya bahwa virus tersebut selalu berkembang dan selalu mengalami mutasi tergantung dari situasi atau microenvironment pada hewan yang diinfeksi. Ya. Jadi jelas transmisinya direct transmission atau melalui arthropods, ya, atau milk, ya, di situ waktu minum atau pada pemeran dan sebagainya, maka bisa terjadi di sini dari manusia ke hewan, ya, karena banyak pekerja seperti kasus PMK itu di Sidoarjo itu kasusnya adalah ditularkan banyak dari orang pemerah susu dari kandang ke kandang yang lain, ya, tangannya atau mungkin bajunya atau topinya atau rambutnya, maka bisa menular penyakit tersebut ke hewan yang di tangan yang baru itu, ya. Spesifik dari gambaran simptomnya kalian lihat, ya, berisi nanah, kemudian mulai mengering, dan ini juga mulai mengering. Oleh karena itu tipe lesinya itu dimulai dari bump, plaster, kemudian pastula di sini, kemudian keras atau scab, ya. Itu tipe lesinya. Jadi gejalanya ada papula, ya, vesicle, dan kemudian pustula, dan terakhir adalah scab, ya. Baik. Nah, emerging disease di Brasil tetap ada di sini. Kelompoknya dan menyebabkan gejala klinisnya seperti Central West Africa juga ada monkeypox, ya, monkeypox yang barusan ramai di dunia. Untungnya juga di Indonesia mungkin ada yang ketemu satu orang, tapi tidak sempat menyebar kemana-mana, ya. Monkeypox ini masih menjadi masalah. Oleh karena itu penyakit ini sangat mudah terbawa oleh orang-orang yang pergi dari negara tersebut kemudian ke negara lain. Itu sama dengan bioterorisme kalau ketahuan, ya, itu. Nah, baik klitnya bagaimana yang baru sama di sini ada klit 1, klit 2, ya. Yang beda ini sedikit itu adalah yang termasuk emerging disease yang ada di Brasilia, ya. Jadi grupnya terbagi menjadi beberapa grup. Ini klitnya. Nah, satu klit dengan klit yang lain kalau dicacar itu mungkin masih ada cross protection. Ya, kemungkinan, tetapi kalau pada PMK tidak ada cross protection, maka membuat vaksin harus sesuai dengan klitnya. Nah, di cacar ini sementara ini juga seperti itu, tetapi tidak sangat berpengaruh seperti PMK itu. Ya. Masih bisa 70% masih bisa cross protection, ya. Tetapi kalau PMK nothing, never, ya, bisa 0% begitu. Ya. Ini gambarnya kalian bisa mengambil sendiri. Nah, gejala klinisnya berbasis tersebut maka bisa dikembangkan menjadi diagnostik, ya, manifestation secara klinik seperti apa, ya, manifestasi itu digunakan sebagai dasar diagnostik, contoh lokal atau sistemik, ya, morfologinya atau molekulernya pada hewan dan human seperti apa. Lokal di sini dari focal rates, ya, ada bintik merah-merah tentu berisi cairan kemudian pus dan scrap, jelas bisa dilihat beberapa hari setelah infeksi. Kalau sistemik maka fever, headache, ya, sakit kepala dan seterusnya. Morfologinya bisa diinokulasikan sampel yang dari lesi tersebut ke membran allantois, ya, atau sel juga bisa. Sel apa yang digunakan? Sel vero. Berbasis pada molekuler maka saya sarankan yang paling baik dalam mendeteksi cacar adalah dengan PCR, ya, bukan dengan RT-PCR tetapi PCR, ya. Jangan salahkan dengan real time PCR, ya. Reverse transcriptase polymerase chain reaction. Yang RT-PCR khusus untuk RNA virus, ya. Kalau DNA virus langsung digunakan cacar. Nah, animal ini sebagai transmisi di sini di antara hewan tersebut terjadi melalui milk run, mechanical, making equipment dan sebagainya, ya, peralatan dan sebagainya itu bisa
membawa virus itu dari daerah satu ke daerah lain, ya. Jadi kalau pada manusia jelas dari hewan ke manusia virusnya tersebut, ya, sehingga menular ke manusia. Nah, ini model diagnostik yang lain dengan menggunakan roset ini, kita tidak pernah menggunakan ini, tapi bisa dilihat rosetnya bentukan pergerakan dari virus di agar gel di sini. Kalau dilihat dari jumlah virusnya itu semakin tinggi, semakin encer, katakanlah di situ rosetnya itu tidak banyak terlihat, ya, kalau diencerkan. Ya. Good. Prevensinya adalah tentu dengan vaksinasi, ya. Kalau pada manusia sering menggunakan vaksinnya virus, masih sampai sekarang menggunakan itu. Nah, apakah kira-kira bisa menahan infeksi cowpox dan smallpox di sini? Nah, melihat pernyataan yang ada masih enough, ya. The body becoming immune, the both virus, cow and smallpox, ya. Virus di sini berasal dari alami dan kemudian ke natural hostnya, dari natural hostnya dan kemudian ke manusia, ya. Jadi imun responnya juga sangat menarik karena kompleksitas dari virus tersebut, banyak molekul yang terekspresikan dan dilibatkan dalam pembentukan partikel infeksius, maka sebagai objek respon imun banyak menggunakan penelitian, menggunakan cacar untuk penelitian ini dan adaptive immunity pathway, seperti apa respon imunnya, termasuk komplement, sitokin, ya, antiviral state, aktivasi dari NK dan T, sitotoksik banyak dipelajari, ya, kemudian respon ini. Jadi cukup menarik di sini. Sebenarnya kemudian open reading frame-nya juga demikian, bangkode protein molekul kapan sebenarnya protein tersebut di coding, ya, atau diekspresikan molekulnya sehingga terjadi suatu respon imun yang baik, ya, entah secara lokal maupun sistemik, ya. Good. Nah, ini referensinya kalian bisa melihat di beberapa ini, bisa membaca sendiri, ya. Kemudian kita menginjak ke Ebola virus. Ebola virus juga demikian. Virus ini sangat mematikan dan membuat berita yang luar biasa karena ketakutan bahwa virus akan menjadi pandemi. Kalau virus ini menjadi pandemi, maka 90% sampai 100% orang yang terinfeksi meninggal dunia. Pasti di sini. Dari mana virus ini sebenarnya, Ebola itu? Virus ini adalah dari monkey. Kalau kita lihat historinya baru tahun 1976 di Afrika itu selalu ada, karena memang di sana hygiene-nya juga kurang, kemudian kekurangan sumber alam atau makanan atau foodnya, mungkin drinking sistemnya juga mungkin kurang baik, maka sangat mudah terinfeksi. Dan apalagi di daerah Sierra Leone, misalnya di Kongo dan sebagainya, itu hewan-hewan human non primate itu, jadi atau primata itu dijual ya kering gitu di tepi-tepi jalan, dan itulah memang yang dimasak orang sana dan dimakan begitu, ya. Nah, virus ini bukan DNA virus tapi single stranded double single stranded RNA. Jadi RNA virus patogenetisnya bisa juga melalui gigitan atau kontak, juga bisa dari one wild animalnya seperti kelelawar, kemudian berkembang bisa ke deer, ya, rusa, ya, kemudian ke simpanse dan kemudian ke manusia, ya. Dan virus ini masih emerging disease, ya, masih dikelompokkan emerging disease karena belum bisa dibebaskan saat ini. Dan saat ini menggambarkan setiap orang yang terinfeksi Ebola pasti mati, ya, meninggal dunia. Diagnosanya saya kira paling bagus jelas PCR, ya. Prevensinya tentu ini mencegah terjadi kontak langsung, ya.
terapinya juga belum ada, dan ini sekali lagi solution to prevent virus ini adalah One Health ini. Ya. Karena apa? Terjadi karena kerusakan lingkungan yang tadinya sangat hijau, ya. Kemudian ada orang masuk, ya, sama persis COVID-19. Jadi hutan dibabati, lalu kemudian lingkungannya, ekosistemnya juga jadi rusak, maka virusnya bisa menular ke hewan-hewan yang ada. Nah, dari hewan itu maka mungkin bisa ke manusia setelah adaptasi itu. Dan adaptasi manusia, kalau sudah bisa adaptasi dari manusia ke manusia, maka ya jadilah pandemi begitu ya. Ebola virus ini ketika masuk melalui reseptor jelas ke sel itu, ya, sel targetnya adalah monosit, makrofag, dan seterusnya. Di sini. Ada molekul satu yang penting ketika terjadi fusi, NPC1, Niemann-Pick C1 ini, ya, menjadi target riset ya, terkait dengan Ebola ini. Bagaimana ketika masuk, kemudian endositosis, kemudian terjadi early endosome, kemudian late endosome, lalu terjadi fusi, ya, NPC1 tadi. Kalau tidak terjadi fusi, tidak terjadi replikasi. Karena terjadi fusi, maka akan terjadi complex formation dan melalui transcription dan translation untuk membentuk protein VP40, VP35, VP30, VP26 ya, 24 sorry ya. Dan akibatnya setelah terbentuk di sini terjadi perakitan dan balloning di sini ya, budding dengan budding. Itulah proses bagaimana perbanyakan dari virus Ebola. Yang menjadi pemikiran dan perhatian kita semuanya termasuk kalian adalah situasi di Manado. Walaupun secara tradisional sudah dilakukan sudah lama, tetapi ingat ketika ada virus yang bahaya masuk di sini, buyar di kita itu, ya, karena di sini ada kelelawar, ada anjing, ada monyet dan seterusnya itu dimakan di sana, dijual. Anjing kalau kalian lihat ini dibakar, ya, anjingnya ini, ya. Begitu juga hewan-hewan liar ini seperti ini, biasanya penyebar sarkov itu, ya, dan juga seperti ini ada mangke yang dijual, dan itulah situasi di sana. Dan berdasarkan penelitian dari teman IPB itu kemungkinan ada 8 macam virus yang mungkin bisa menular kepada manusia. Ya, saat ini belum terjadi, tapi entah kapan bisa saja menjadi bom kalau tidak ada pengawasan dan surveillance yang baik ya dari instansi yang terkait. Jadi oleh karena itu Ebola virus ini memang masih tetap ada di Afrika, penyebarannya sangat terbatas. Kalau orang dari sana harus betul-betul diteliti membawa virus atau tidak, ya. Harus didesinfektan juga, ya, semuanya, pakaiannya dan sebagainya. Nah, virus ini sebenarnya di genus filovirus dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang virus spesies Ebola light, ada yang Marburg. Nah, yang tertarik yang interesting adalah Marburg virus, Ebola ya virus. Ini adalah perawat yang dikirim ke Afrika, kemudian membawa sampel, dibawa ke Marburg, dan akhirnya dari lab tertular, mati perawat tersebut. Makanya dikenal dengan Marburg light virus. Dari single species Marburg, itu di Jerman. Jadi dulu Marburg itu adalah tempat pendidikan para dokter dari Indonesia, ya, dari beberapa negara itu letaknya di sana. Oleh karena itu di sana ada prodi bahasa Indonesia. Nggak tahu sekarang ini masih ada atau tidak sebenarnya, ya. Jadi menarik, kotanya kecil tapi antik begitu ya. Ini menyebabkan hemorrhagic fever in primates. Ya. Jadi seperti layaknya demam berdarah pada manusia begitu. Fatal sifatnya karena terjadi koagulasi yang abnormal, ya. Historinya di sini terkait dengan hemorrhagic disease ini, several fatal, infected human, non-human primate, dan seterusnya, mulai dari Kongo 1976, ya, Sierra Leone, dan seterusnya. Ya.
Nah, inilah patogenesis imunogenetisnya. Ketika Ebola menginfeksi target sel, pneumocystis type 1, alveolar macrophage, dendritic cell, dan epithelial cell, maka menghasilkan sitokin yang tinggi. Makanya dikenal dengan cytokine storm. Ya. Nah, karena terjadi cytokine storm ini, maka terjadi suppressing interferon gamma. Nah, kalau sudah terjadi suppressing, maka terjadi blocking antiinflamasi, kemudian transkripsi, juga demikian, maka di sini modulasi menyebabkan di paru-paru ini menjadi patologi, ya, jadi menjadi rusak begitu. Nah, begitu juga pengaruhnya cytokine storm tersebut karena suprasi interferon gamma, maka di sini yang menghasilkan terjadi produksi kemokin yang berlebihan di situ, maka terjadilah apa istilahnya down regulasi di PPBP itu. Ya, upregulasi peningkatan ekspresinya, terjadi down regulasi, maka imun sistemnya infiltrasi kelang seperti makrofag, limfosit dan sebagainya, maka terjadi disregulasi inflamasi di paru-paru dan akibatnya terjadi respiratory distress dan akhirnya meninggal. Ya, itulah proses Ebola dan lung. Nah, proses bagaimana imunopatogenesisnya. Ini Ebola virus, ya, kalian bisa melihat sendiri nantinya proteinnya terbagi beberapa. Kalau dilihat secara linear seperti ini, 80% terdiri dari soluble glikoprotein dan 20% terdiri dari glikoprotein. Ya. Beberapa protein kalau dibedakan Ebola dan Marburg tadi ya sama, tidak ada bedanya begitu ya. Intinya di dalam virus ini banyak mengandung protein ini yang berperan penting imunogenik. Jadi kalau mengembangkan vaksin tentu berbasis pada viral protein ini yang peranan penting dalam menginfeksi yang patogen tersebut ya. Selain juga glikoprotein tentunya. Nah, secara phylogenetic analysis atau kekerabatan dibagi menjadi 4 klit ya. Jadi ada 1, ada 2, 3, 4. Di sini klitnya mulai dari ada Marburg, Reston, Sudan, Gabon, Zaire ya. Jadi itulah klit dari virus Ebola itu. Dari negara satu ke negara lain sudah mengalami perubahan. Berarti penanganannya juga harus sedikit berbeda tentunya di situ. Tidak bisa disamakan karena sifat virusnya juga beda. Life cycle dari virus Ebola seperti ini normalnya sebenarnya. Sebelah kiri Ebola virus, ya, formerly Zaire virus di sini, atau Sudan virus, ya, atau Typhus virus, atau Bundibugyo virus, atau Reston virus non-human. Awalnya ini, ya. Lalu kemudian terjadi episodik ke hewan yang lain, ke daerah yang lain, tentunya di sini yang menyebabkan atau dikenal dengan Ebola virus, ya, sporadik, high mortality di antara non-human primate. Ya. Dan itu kemudian muncul dari manusia ini. Manusia ke manusia karena dari hewan spillover ke manusia. Dan manusia ke manusia ini akhirnya juga menyebar bisa ke seluruh dunia antara country. Ya. Nah, kenapa kok bisa demikian? Ya karena desak manusia ke hutan semakin tidak memperhatikan ekosistem, maka terjadilah seperti itu. This is possible. Di Indonesia mungkin enggak, mungkin saja. Seperti di Kalimantan dan Sulawesi misalnya, dan Sumatera. Ya, di sana itu kalau ada surveillance yang baik dan benar, tentu pasti menemukan sesuatu. Tapi kalau surveillance kita itu menunggu adanya kasus, ya kita tidak akan menemukan, gitu ya. Ingin menemukan yang terdepan atau pengikut, nah terserah dari sistem dinas pekerjaan kita di pemerintahan itu sendiri. Begitu juga pada kalian. Ya. Nah, disinilah transmisinya memang banyak dari hewan-hewan ini, mulai dari deer, kemudian apa itu porcupines, ya, biasanya simpanse dan seterusnya juga. Dan ini sebagai sumbernya dari apa? Hewan pemakan buah-buahan di situ. Nah, ketika stres tentu bisa menyebar ke manusia dan hewan ini.
hewan bisa menyebar ke manusia, manusia nantinya bisa ke manusia. Nah, simptomnya seperti early stage ini ada sudden onset, sini fever, kemudian vomiting, ya, kemudian bisa yang lain bentuknya, simptomnya, dan ini terjadi exposure ini bisa dari hewan atau dari manusia ke manusia. Dan ini kasus terjadinya mulai 76 sampai 2014 Guinea Libra, dan ini ada lagi tapi informasinya saya belum mendapatkan dengan jelas sampai pada tahun 20 ini kira-kira sejauh mana, sebanyak apa, karena vaksin yang dikembangkan juga masih belum baik hasilnya. Nah, transmisi dari Ebola virus tersebut dari apa kira-kira transmisinya? Misalnya dari hewan ke manusia, secreting liquids dari animal atau dari manusia ke manusia. Lalu bagaimana melalui aerosol? Nah ini yang bahaya, ya, aerosol melalui udara. Dan karena itu dunia sangat khawatir bahwa virus ini bisa digunakan biological weapon. Ya, nah ini juga pada tahun berapa itu antrak digunakan di Irak misalnya. Ya, kemudian ini Jepang juga ada terorisme yang menggunakan Ebola virus juga pernah ada, tapi tidak berhasil. Ya, tapi ada. Setiap negara kemungkinan juga ada mempunyai keinginan merusak negaranya karena kurang puas dia hidup di negara itu. Tidak punya tempat yang layak misalnya begitu. Bisa saja sebagai penyebab bioterorisme. Ya. Oleh karena itu kalian sebagai dokter hewan nantinya tentu harus respect terhadap, harus concern terhadap penyakit-penyakit yang membahayakan ini, terutama bioterorisme ini. Karena di Indonesia sendiri sampai sekarang belum ada satuan bioterorisme untuk biologi. Tapi kalau untuk bom, ya sudah ada jelas, bagus. Tapi untuk perang biologi kita belum siap gitu ya. Nah, patogenesisnya di sini ketika masuk ke monosit, makrofag, dendritic cell, endothelial cell, fibroblast, dan seterusnya. Masa inkubasinya berapa? 6 hari. Kalau kontak langsung bisa 10 hari melalui fluid tadi itu. Nah, spreadingnya ke lymph node dan kemudian ke liver, spleen, dan glandula adrenal. Ya, itu patogenesisnya. Jadi masuknya jelas melalui reseptor. Dan kalau kalian lihat terjadi kerusakan pada ipar, kemudian menginjus pro-inflamasi sitokain atau multi organ failure and shock di sini atau fatal disease pada primate, ini ketika ini VP35 ternyata yang berperanan penting. Ketika Ebola infeksi dan ditangkap oleh monosit diekspresikan, VP35 ini yang berperanan. Bisa saja menginduksi diekspresikan melalui MHC1 atau 2, terjadi alterasi atau tidak terekspresikan, ya, atau menginduksi yang berlebihan TNF-alpha, kemudian terjadi hemorrhagic fever, atau naif sel T tidak bisa mengenali di sini, ya. Makanya aktivasi ini juga tidak kenal, rilis dari interferon dihambat, maka terjadi value di sini. Respon imun adaptif tidak terjadi. Ya. Nah kalau pada primate, TNF-alpha, hemorrhagic fever, septic shock, ya mati pasti. Karena apa? Karena sitokin storm-nya tadi itu dari mana? Dari sel ini. Sel inilah yang berhak untuk mengekspresikan protein dari Ebola virus tadi yang dikenal dengan antigen presenting cell. Nah, sel-sel tersebut apa saja? Ada monosit, Langerhans, makrofag, dendritic cell, dan sebagainya. Nah, kemudian juga Ebola virus adalah menginduksi immature dendritic cell. Nah, kalau sudah tidak imatur ya tidak bisa untuk menangkap virus yang masuk ke dalam tubuh, tidak bisa. Bisa juga terjadi hambatan, ya, imaturnya itu, maka terjadilah value dari adaptive immune response, yaitu gambaran imunopathofisiologi dari protein P35, ya. Nah, ini virus Ebola ketika menginfeksi sel ada binding antara virus dengan glikoprotein, kemudian masuk ke dalam sel, terjadi cleavage, kemudian fusion, NP1 binding inilah yang berperan penting yang akibatnya terjadi lysis, ya, sel-sel tersebut.
tentu hal ini akan menyebabkan produksi sitokin yang berlebihan. Dan kemudian apa yang terjadi pada primate ini bisa menimbulkan antibody dependent enhancement. Jadi ini adalah faktor predominan dan labil dalam serum, termasuk Fc antibody itu. Jika antibodinya rendah, maka ya semakin berat kasus penyakit ini, ya. Dan mekanismenya adalah adanya antibody multiple immunoglobulin G berikatan dengan glikoprotein itu terbanding dengan C1 komplement 1 di area Fc, ya, fraksi kristal antibody itu. Kemudian binding C1 lagi dengan ligand sebagai permukaan itu, dan kemudian terjadi hemoragi karena di sini sudah menyerang pada monosit makrofag endothelial cell. Dan antibodi ini membuat Ebola virus ini sebenarnya di permukaan itu menjadi reseptor sebenarnya, ya, di permukaan sel. Nah, hal ini kalau terjadi seperti itu, ya terjadi semakin ganas sifra. Antibodi yang baik justru sebelum perikatan sudah ditangkapi oleh antibodi dengan memerlukan titer yang tinggi. Kalau titernya rendah, tidak mengatasi terhadap Ebola virus. Ya. Diagnosanya simptomatik, ALISA, immunofluorescence, kemudian secara molekuler bisa RT-PCR. Simptomnya kalau di mata itu terlihat seperti ini, ada kekuning-kuningan ini di mata dari hewan yang terinfeksi, ya, selama 14 hari, ya, terinfeksi, ya, sama kuning-kuningnya juga sama, ya. Nah, di sini prevensinya tidak ada vaksin dan obat. Ini masih progresnya juga masih ditanyakan karena memerlukan suatu effort yang luar biasa. Tidak hanya orangnya, tetapi dananya juga demikian. Nah, antiviralnya juga masih belum ditemukan. Nah, konklusinya, Ebola adalah zoonosis virus berasal dari bed fruits yang memakan buah-buahan, menyebabkan hemorrhagic fever, dan menyebabkan juga AD, antibody enhancement, kematiannya 90%, kalau genetiknya ada 3 macam, atau 4 macam, ya, Gabon, Sudan, Reston, dan Marburg, atau macrophage, sangat penting terhadap infeksi itu untuk menyerang beberapa sel. Dan question ini juga kalian pelajari untuk menyiapkan ujian UAS. Ya. Kalau kalian sudah bisa menjawab itu, tentu bisa menghasilkan nilai yang baik begitu, ya. Nah, yang terakhir adalah lumpy skin yang baru di Indonesia. Kalau kalian lihat, benjolan-benjolan ini adalah limfoglandula di seluruh tubuh membesar. Dan ini bisa meledak, ya. Artinya limfoglandula bisa pecah dan discharge keluar. Dan tentu banyak mengandung virus. Ya, ini menjadi masalah besar di Indonesia. Kenapa aku bisa masuk ke Indonesia? Atau ada itu kita tidak tahu. Ya. Dan kebanyakan di Indonesia mulai dari langsung ke Jawa Timur. Kebanyakan, ya. Apa? Mulai dari penyakit mulut kuku, lambi skin juga demikian. Jadi masalah berarti pot entry-nya di mana kira-kira masuk ke Indonesia itu? Apakah memang ada orang-orang yang kepengen merusak perekonomian Indonesia, ketahanan pangan Indonesia misalnya? Itu menjadi pertanyaan yang besar, dan saat ini belum ada fakta karena tidak spesifik. Nah, jadi nama lain dari lumpy skin disease ini Pseudocardia, Nettling virus disease, ada Erythema nodular bovis, kemudian Knopfler ya, itu adalah nama-nama yang diberikan pada lumpy skin disease. Jadi kalau ada Knopfler sikta berarti ya lumpy skin disease. Nodularnya, ya. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang kalian juga harus menjawab di sini. Kalian nanti bisa mempelajarinya, ya.
Kalau lampi skindis seperti ini, mulai di hidungnya, mulutnya, kemudian di badan lain, di leher dan badan lainnya. Dan ini kalian lihat termasuk Capricorn, kelompok pok virus pada kambing. Dan spesiesnya ada 3 ini, ada sheeppox, ada goatpox, dan ada lumpy skin disease. Dan ini sama spesiesnya, masih sama. Nah, tapi apakah bisa sheeppox, goatpox di saat mungkin akan terpisah. Sampai saat ini karakterisasi dari virus ini masih dikelompokkan dalam spesies Capricorn, ya. Klasifikasinya seperti ini, kalian bisa membaca sendiri. Nantinya lumpy skin disease ini menyerang pada sapi tentu dari Porphyridae dan besarnya 2-5 cm atau 1-2 in pada kulit dan mukosa membran, termasuk respiratory dan gastrointestinal tractus. Bisa dijumpai. Gimana melihatnya? Ya setelah mati. Bisa dilihat PA-nya seperti apa, glandulannya membesar di daerah. Nah, oleh karena ya, kemudian economic implication, lalu chronic debility, reduced milk production juga terjadi seperti itu, ya. Jadi kondisinya mesti panas 1 derajat sampai 106 derajat Celcius, ya. Dan kalau ya, pada mata bisa mukopurulen, ya, pada mata itu. Dan kalau postairus ini ya, itu parasit melalui itu parasit juga bisa, ya. Nah, ini transmisinya. Jadi pada nyamuk-nyamuk atau apa pada lalat, Tabanide, Glossina, Glycoides. Inilah bisa untuk melindungi sapi terhadap serangan. Kasus ini di Lampung masih banyak, ya. Kalau kalian ingin praktek kerja lapangan ke Lampung, itu banyak kasus-kasus itu. Kalau ada yang mau nanti kalau PKL misalnya gitu, ya, itu ke sana ke Lampung, ya. Bisa nasal bisa, lacrimal secretion bisa, semen dan saliva. Dan itu bahan-bahan yang sangat banyak temukan virus-virus itu. Lalu visas dan urin, nothing or never to find the virus inside. Ya, tidak pernah ditemukan virus pada visas, pada urin dan sebagainya. Tetapi pada saliva, semen itu sering ditemukan. Nasal discharge jelas. Oleh karena itu kalau terkontaminasi dengan bahan-bahan itu ya bisa ketularan penyakit tersebut, termasuk saat menyusu pasti bisa ketularan dari induknya. Pelasari kalau kontaminasi saliva. Kalau semen 22 hari, ya nodul terjadi selama berapa hari? 33 hari. Nah, jadi di sini jelas perhatikan gejala klinisnya, maka kalian bisa menghindar, membuat strategi bagaimana penanganan kasus ini di lapangan. Artificial immunity, jadi membuat suatu kekebalan buatan ini kayak apa kira-kira? Supaya virus tersebut bisa dihubungkan vaksin. Dan ini terlihat bahwa penyakit ini bisa diatensikan sampai 20 kali itu yang disiapkan untuk dibuat vaksin, ya. Dipropagasikan di mana, dibiarkan di mana, ya. Nah, culture di sinilah alantois. Culture-nya apa? Bisa virusel. Diatenukan di sini juga bisa saja. Tapi pengalaman di lapangan bahwa
Ebola apa itu lumpy skin disease dari sapi itu berarti beda. Berkembang seperti itu setelah inokulasi ya. Ini sering terjadi pada sapi-sapi. Natural immunity di sini sampai 6 bulan. Jadi kalau sapi sakit lumpy skin disease melahirkan bisa anaknya tahan sampai 6 bulan. Setelah itu harus diimunisasi. Kalau tidak bisa terinfeksi begitu ya. Nah, ini adalah perkembangan dari LSD virus in blood ya. Setelah lokalisasi tadi masuk, kemudian masuk ke pembuluh darah terjadi inflamasi. Spreading virus ke monosit, ya. Kemudian monosit, ya hiperplasia, ballooning, kemudian ke epiderma microvesicle, microvesicle into last vesicle di sini yang terjadi ulcerasi ya. Nah, dan sapi-sapi, kemudian organ visceral juga yang terinfeksi lumpy skin disease ya. Yang banyak penyakit ini memang asalnya Afrika. Indonesia di sini, coba. Apakah mungkin bisa saja langsung melalui udara juga bisa. Kebanyakan tidak dari tetangga ke tetangga yang lain. Karena akibat traveling manusia dari negara yang penyakit tersebut. Oleh karena itu kalau ke semua disemprot pakaian, sepatu dan seterusnya ya. Pathogenesis dari virus ini diawali dari subcutaneous intradermal inoculation ya, yang menghasilkan lokalisasi swelling di lokal itu 4 sampai 7 dan erupsi 7 sampai 11 hari ya. 4-7 hari adalah ditemukan di saliva itu setelah 11 hari terinfeksi. Ditemukan di semen setelah 42 hari. Ya. Dan kemudian di nodul, di skin itu 39 hari. Ya. Nah, ini percobaan eksperimental. Bagaimana kira-kira infeksi virus menjadi lifelong in most cattle kira-kira atau tidak natural infection. Biasa saja terjadi natural infection. Ya. Good. Gejala klinisnya kalian lihat tampak sekali pembesaran limfoglandular yang luar biasa. Di puting juga demikian. Inkubasinya 5 sampai 5 minggu, 5 hari sampai 5 minggu. Dan ini sangat sangat mengkhawatirkan pada sapi-sapi yang muda itu kalau tidak divaksin. Fever kalau yang Indo decrease milk, di situ yield, ya maka akibatnya ya terjadi kematian. Ini penyebaran dari skin disease dari kendaraan yang memuat sapi atau yang terkontaminasi ke sapi, kemudian dari sapi ke sapi melalui nyamuk, bisa melalui fly, lalat, ya, kemudian bisa nyamuk, bisa berbagai negara. Nah, termasuk di sini penularannya. Bisa fly transmission, bisa infeksi cow transmission nyusu, kemudian sapi yang sakit, ini bisa mengontaminasi rumput dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penyebaran virus ini melalui saliva atau infeksi animal ketika minum bersama bisa ditularkan. Hasilasi terlihat jelas bukan organik ya. Jadi terlihat jelas sekali. Ya, nodul and lung, hemorrhagin, spleen, liver rumen, muncul semuanya. Diagnosanya bisa ELISA, bisa PCR jelas paling bagus dengan ini mengkonfirmasi betul tidaknya, maka perlu dilakukan
postmortem itu banyak ditemukan gambar-gambar yang spesifik, nodul-nodul, griping pada rumahnya, nasal cicak juga seperti ini, maka bisa menjadi di sini. Ya, dari fevernya 40, 50 sampai 41 derajat Celcius. Persisten kurang lebih 1 minggu. Jadi kalau ambil isolasi virus bisa saja. Diferensial diagnosa banyak penyakit termasuk herpes, ya, mudius, ya, dermat, banyak yang menyebabkan nodul-nodul itu, ya, atau kerusakan pada nekrosis pada hidung dan itu kan kalau kurang ininya kurang memberi ya bisa terjadi seperti ya. Prevensinya sementara adalah jadi national control plan ya di antara negara-negara yang lain kita masih positif PMK, Indonesia bebas, tapi tiba-tiba Indonesia bom Indonesia untuk mengurangi daya tahan pangan di Indonesia biasa saja terjadi. Maka disitulah pola pikir kali sistem tentu kalian harus lebih jauh begitu. Harus sudah lebih jauh bagaimana efek infeksi terjadi outbreak atau spot outbreak penyakit di Indonesia, terutama penyakit yang baru. Bisa cepat dieliminasi. Kalau bisa bagaimana? Nah itu pemikiran kalian sudah harus ke sana. Kalau ingin kompetitif untuk memulai peternakan di Indonesia, terutama kesehatan hewan dan sebagainya. Ya. Kalau sangat individual, barangkali tidak pernah memikirkan ketahanan pangan dari daging di Indonesia. Mungkin hanya memikirkan kucing, anjing yang sakit di treatment selesai sudah. Tapi dampak ekonomi negara sangat tidak berpengaruh. Itu namanya individu ekonomi development. Ya bisa saja sih terjadi karena tidak ada aturan. Tetapi bagi kita Erlangga ini memikirkan secara nasional, ya bagaimana mencegah supaya terjadi dampak yang lebih luas, maka itu menjadi peran kita bersama. Di bidang penyakit reproduksi juga dan lain-lain ya. Treatment sampai non spesifik treatment LSD infeksi tidak ada. Ya, hanya support care ya, dikasih vitamin dan sebagainya. Yang kedua mungkin antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder, itu jelas bisa dilakukan situ ya. Dan harus entah itu melalui spray atau treatment berdasarkan simptomnya juga bisa dilakukan ya, seperti itu LSD ya. Nah, inilah bahwa penyakit-penyakit ini harus tetap menjadi concern kita bersama. Ya, harus menjadi concern kita bersama karena dampaknya tidak hanya pada hewan saja, tapi manusia targetnya. Pada hewan dasarnya adalah ke arah kekurangan pangan, berarti dampaknya juga sampai pada manusia. Ebola tidak hanya mencit pada hewan saja, tapi bisa menginfeksi manusia. Begitu juga pada sekarang mungkin masih ditemukan spot, ya artinya tidak serta-merta, karena kita sudah divaksinasi semua. Nah, kalau penyakit yang belum ada vaksin bagaimana yang harus dilakukan? Di sini surveillance harus selalu waspada ke depan melalui di laboratorium ada atau tidak penyakit yang baru, ya, menyebarnya sampai di mana. Termasuk diam-diam saja. Tetapi ingat bahwa African adalah mempengaruhi ekonomi paling besar di dunia. Kenapa? Populasinya paling besar di dunia. Ya, African Swine Fever itu. Sampai saat ini ada vaksinnya belum ada.
Nah, oleh karena itu kita berusaha mencoba untuk mengembangkan vaksin Afrika swine fever. Kita ditugasi dan kita sudah mulai bisa mengisolasi Februari kemarin itu. Mudah-mudahan bulan depan kalau kita bisa menyelesaikan, ya kita berhasil. Kalau belum bisa menyelesaikan, ya tentu menambah waktu untuk mengembangkan African swine fever. Target ke depan kami di ITD adalah mengembangkan CD vaksin, ya, lumpy skin disease ke depan. Ya. Itulah kira-kira gambaran secara umum situasi penyakit ini di Indonesia dan di dunia untuk kita sendiri. Ya. Baik, saya akhiri Keiko dan teman-teman pertemuan hari ini, dan saya mohon kalian juga belajar dan menjawab pertanyaan yang ada agar nanti ujian semester bisa menjawab. Ya, saya kira mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ada pertanyaan barangkali? Selain absen, kalau absen bisa diwakili Keiko atau nanti saya approval juga bisa. Keiko. Baik, Prof. Oke, terima kasih ya. Good, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin leave ya. Saya menyiapkan ke kuliah yang lain. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Saya stop. Mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.